Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yestri Maya, CGP Angkatan 8, Unit Kerja SMK Negeri 7, Kota Bengkulu. Pada video ini saya akan menampilkan presentasi praktek coaching supervisi akademik antar rekan sejawat. Silakan menyaksikan. Baiklah, di sini saya Yestri Maya, CGP Angkatan 8 dari SMK Negeri 7, Kota Bengkulu. Saya akan melakukan coaching supervisi akademik bersama Bapak John Pusti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak John. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu bagaimana, Bu? Apa kabarnya? Alhamdulillah baik, tetap semangat hari ini, Pak ya, walaupun mendung. Ya. Ya, Pak John. Ya. Tujuan saya di sini adalah ingin melakukan supervisi. Namun sebelumnya kita akan melakukan kegiatan pra-observasi supervisi. Nanti tujuannya adalah supervisi ini saya akan mengamati Bapak dan mengevaluasi jalannya proses KBM atau kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas. Tujuannya mengapa kita melakukan observasi hari ini adalah supaya persiapan awal Bapak sebelum masuk ke kelas observasi nanti dapat berjalan dengan baik ketika saya supervisi, kemudian dapat menjalankan kegiatan pembelajaran yang terbaik yang berpihak pada murid. Itu Pak ya. Kira-kira kapan Bapak akan melakukan kegiatan ini? Baik, Bu, saya akan melakukan kegiatan pembelajaran di kelas ini pada hari Senin pukul 9 di kelas 10 teknik otomotif, kan? Di hari Senin pukul 9, Pak ya? Iya, betul. Nanti saya akan mensupervisi Bapak di hari Senin di kelas berapa tadi, Pak? Di kelas 10 teknik otomotif, Bu, ya? Ya, kelas 10 teknik otomotif. Nanti jangan lupa Pak ya, proses yang akan saya supervisi itu di mana Bapak melaksanakan alur tirtanya. Iya. Ya Pak ya. Mata pembelajaran apa yang Bapak lakukan nanti? Saya mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia, Bu. Jadi akan sesuai dengan mata pelajaran yang saya ampu. Ya, mata pelajaran bahasa Indonesia, Pak ya. Iya. Oke. Tema pelajaran kita apa Pak nanti, Pak? Tema pelajaran yang akan saya sampaikan nanti berita, Bu. Nanti saya akan menyampaikan nanti tentang jenis-jenis berita dan nanti dikembangkan lagi, Bu, nanti waktu di kelas. Oke. Kira-kira di kegiatan pembelajaran Bapak ini menggunakan model apa? Nanti saya akan menggunakan model berdiferensiasi atau PJBL ya, dalam alur tirta, Bu, ya. Karena nanti kan kita akan melihat proses siswanya. Ya, berarti menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya? Iya, betul sekali. Sesuai dengan minat siswa dalam belajar. Kemudian menggunakan PJBL ya. Kemudian apa yang ingin Bapak capai dalam kegiatan pembelajaran nanti ketika Bapak lakukan di kelas? Ya, saya ingin menggali potensi atau menggali minat siswa di dalam menulis tentang teks berita yang menurut sesuai dengan kemampuan mereka, Bu. Ya, sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi tadi, Pak ya. Di mana anak mampu menyajikan materi pembelajaran sesuai dengan minat yang disukai siswa. Oke, Pak. Apa yang sudah Bapak terapkan? Nanti saya akan menerapkan saya akan menggunakan model lembaran LKPD terus penilaian supaya nanti anak ini bisa membuat teks berita di kelas dan di dalam kelompoknya masing-masing. Oke, Pak. Berarti menggunakan LKPD dan sesuai kelompoknya masing-masing, ya. Pak ya. Rencana apa yang akan Bapak lakukan ke depannya ini nanti ketika observasi? Nanti saya akan melakukan rencana melatih siswa sebagaimana dia menulis teks berita itu yang menurut langkah-langkahnya, Bu, ya. Langkah-langkah menulis teks berita itu bagaimana sehingga siswa itu merasa mereka mengikuti alur teks penulisan berita itu. Berarti melatih siswa bagaimana menulis berita dan menyusun berita dengan baik, Pak ya. Iya.
Kompetensi apa kira-kira yang ingin Bapak tingkatkan dalam kegiatan pembelajaran nanti, Pak? Saya akan meningkatkan kompetensi siswa di dalam menulis teks berita itu tentang dia belajar menuangkan ide pokoknya, kalimat penjelasnya, dan terakhir itu melatih siswa untuk belajar memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya, berarti melatih siswa untuk mengembangkan kompetensinya ya, Pak ya, sesuai dengan materi kita tadi. Ya. Persiapan apa yang Bapak sudah lakukan untuk observasi nanti, Pak? Persiapan yang akan saya lakukan yang pertama merancang atau membuat RPP, ya, yang kedua menyiapkan alat peraga, Bu. Ya, mungkin nanti ada contoh teks beritanya, terus ada lembaran LKPD yang akan siswa kerjakan. Nah itu yang ataupun benda-benda yang berupa mungkin karton. Nah, ini yang akan saya siapkan dalam sebelum mengajar di kelas, Bu. Ya, berarti sudah melakukan persiapan, Pak ya? Iya. Tinggal melakukan observasi lagi. Kesulitan apa kira-kira nanti yang akan Bapak hadapi? Mungkin, Bu, ya, kesulitan yang akan saya temukan di kelas, ya, karena siswa ini kan beragam macam tingkat kemampuannya atau potensinya. Ada yang cepat menangkap, ada yang lambat, ada yang mungkin tidak paham sama sekali. Itu nanti akan kesulitan dalam menyampaikan materi teks berita itu, sehingga ada kemungkinan nanti dikelompokkan mana yang cepat nangkap dengan tentang menulis teks berita, ada yang memang tidak sama sekali menulis itu. Nah, dalam pengelompokan itu nanti akan menimbulkan suatu kesulitan bagi saya sendiri, Bu. Ya, ini yang menjadi tantangan, Pak ya. Ya. Bagaimana materi ini bisa tersampaikan dengan minat dan bakat masing-masing peserta didik. Ya. Kira-kira nanti model pembelajaran yang Bapak pakai apa ya? Saya nanti akan gunakan model pembelajaran berdiferensiasi, PJBL, dan menggunakan alur cerita sebagaimana yang sudah saya pahami sebelumnya. Ya, berarti menggunakan alur cerita, Pak ya. Ya. Menggunakan alat peraga tidak, Pak, kira-kira? Ya, itu pasti, Bu, pasti menggunakan alat peraga. Kira-kira apa alat peraga? Alat peraga, naskah atau contoh teks berita yang memang menurut saya anak ini mampu memahaminya walaupun teks beritanya sederhana. Terima kasih, Pak. Ini beberapa pertanyaan ketika nanti Bapak melakukan observasi, Bapak sudah memiliki tujuan dan arahan sehingga lebih terarah, Pak ya. Demikianlah praktik coaching yang saya sampaikan di bincang-bincang kita. Semoga nanti Bapak bisa melakukan prakteknya dengan baik. Nanti saya akan datang di kegiatan Bapak, di observasi Bapak. Ya, terima kasih Pak Jontos di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, apa kabarnya hari ini? Baik. Kita hari ini akan mempelajari apa namanya penempatan Indonesia. Hadir semua? Iya. Siapa tahu ada yang tidak hadir kan? Karena ketinggalan pelajaran yang akan kita pelajari. Anak-anak ya, hari ini kalau minggu kemarin kita belajar tentang puisi, sekarang kita belajar tentang berita. Ya. Sudah tahu semua apa itu berita? Seperti berita di koran, di televisi, atau berita melewati media sosial, itu juga berita. Ya. Nah, di sini kita akan mempelajari yang apa itu berita, apa ciri-ciri berita, apa itu tujuan berita, untuk apa berita. Ya. Nah itu. Ya. Ada yang tahu anak-anak apa itu berita? Suatu peristiwa atau kejadian yang disebarkan melalui media sosial atau koran. Iya. Ada yang lain? Yang lain lagi? Ya. Jadi tepat sekali ya. Yang disampaikan oleh teman kalian bahwa berita itu ya sesuatu yang bisa kita sampaikan melewati media sosial atau yang tertulis di media cetak. Nah, itu namanya berita. Ada lagi, ada berita yang zaman sekarang apa?
ada yang berita memang berita asli fakta, ada yang berita berbentuk hoax. Yang banyak ini berita hoax banyak. Kalau yang berita yang fakta itu ya banyak juga, tapi orang yang membacanya banyak yang tidak suka. Tapi kalau yang hoax ini banyak yang suka, ya banyak yang suka membaca berita hoax. Nah, sampai di sini anak-anak paham apa itu berita? Paham. Alhamdulillah. Kita lanjutkan ya. Langkah-langkah menulis teks berita. Pertama apa? Ya. Kita cari judul, ya. Judul ya yang bisa kita kembangkan menjadi sebuah teks berita dengan menggunakan rumus 5W plus 1A. Ya. Judulnya apa, kejadiannya di mana, siapa pelakunya atau siapa yang mendapatkan kejadian itu. Ya, itu dengan rumusan-rumusan itu bisa kita jadikan menjadi sebuah teks berita. Baik, sampai di sini ya. Jadi dengan menulis berita, apakah dia beritanya berbentuk fakta, kejadian sehari-hari, atau berita yang memang sudah lama. Berita lama itu bisa kita tulis lagi loh, ya. Bisa kejadian berita peristiwa tahun 2 tahun yang lewat, ya. Itu bisa kita ulang lagi, bisa kita tulis lagi. Nah itu juga termasuk berita. Ya. Nah baik anak-anak ya. Dengan rujukan sudah saya jelaskan tadi, ya. Sekarang kita menulis teks berita. Nah, menulis teks berita ini bisa berita yang terkini, ya yang terbaru, ya apa masalah kenakalan remaja, atau masalah gempa bumi, bencana alam itu bebas, atau masalah pribadi kita, tapi jangan, ya masalah pribadi kita tulis dalam berita, nanti dibaca orang enak kan? Paling tidak berita yang ada di sekeliling kita lah, ya. Dengan rumusan 5W plus 1H tadi. Kalaupun tidak nyampai, ya tidak jadi masalah. Yang penting kita mencoba. Karena seorang penulis berita yang gagal itu berangkat dari mencoba dan berarti berkali. Ya, jadi tidak langsung dia jadi langsung penulis berita yang langsung hebat kita. Itu ada latihan lah. Sama dengan kita tadi, kita juga menulis berlatih menulis dan berita. Bisa satu paragraf tidak masalah. Artinya kita sudah mulai menemukan ide kita. Nah, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita mulai menulis. Nah, oke, kalau tidak ada, ya. Tadi sebelum kita mulai belajar tadi sudah ada beberapa teks yang dibagikan. Kita sudah ada beberapa alat yang dibagikan. Ya. Jadi kelompok 1 dan kelompok 2 boleh menulis teks berita yang menurut kalian hangat, boleh. Ya. Kelompok 3 dan 4 ya. Dari tulisan itu bisa nanti ditempelkan di ya kantong tadi bisa. Ya. Ya dari 4 dan 5 juga menulis sambil mungkin merekam kawan yang menulis juga. Nah setelah itu nanti ya nanti salah satu kelompoknya mempresentasikan ke depan hasil tulisan teks beritanya. Di sini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, semuanya benar. Ya. Jadi walaupun sedikit, ya itu sudah menjadi hasil tulisan kita. Baik anak-anak paham? Baik kalau begitu. Ya, karena lembaran beritanya atau medianya sudah dibagikan, ya silakan kalian mulai membuat menulis teks berita yang menurut kalian kalau sampai sekarang ini ada berita yang sudah mungkin kenakalan remaja tentang baru-barusan ini kan tentang begal, itu boleh atau yang lain-lain. Oke silakan. Ya, ada pertanyaan sebelum kita mulai? Paham semua ya? Baik, silakan. Kira-kira waktunya tidak terlalu lama ya. Ya, jangan kerjakan dengan tugas yang ada. Oke, silakan.
Yuk, yang itu. Sudah nempelnya. Karena waktunya sudah sampai habis, sekarang kita masing-masing perwakilan kelompok nanti maju depan menyampaikan apa hasil kelompoknya. Ya, minimal 2 kelompok saja ya. Kita melihat kabarnya. Jadi 2 kelompok saja. Jadi mungkin satu kelompok ya belakang ya. Yang ini ya, jadi kelompok ini di kelompok 2 ya. Jadi kelompok 2 dengan kelompok 3 kelompok. Nah ya, jadi kelompok 2 silakan nanti maju yang pertama, baru nanti kelompok 4. Karena sudah siap perwakilan kelompoknya? Siap ya? Ya, kalau itu silakan kelompok perwakilan nomor 2 maju depan. Yang silakan presentasikan, sampaikan, bacakan aja atau bagaimana silakan. Ya, kawannya, kawannya, tidak. Ya, satu lagi. Ya, dua. Ya, maju. Ya. Silakan. Kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lanjut sekitar 7.000 terbangun hancur di kawasan Laguna. Segera anakan Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Kasus itu terjadi sejak tahun 1984 sehingga menghancurkan berbagai biodata laut dan puluhan jenis ikan dan juga mengancam ekosistem perairan macan Jawa dan tuna mangrove. Ya, ini silakan dulu ya. Ya, ini silakan ya dulu. Ya, terima kasih untuk produk kalian sudah disampaikan. Ya. Yang kedua nih, kelompok kedua. Kelompok 4, boleh. Ya. Ada, ya. Silakan maju ke depan. Apa saja? Ya, masih kelompoknya. Apa ya ini ya? Kawan nih, kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan menyampaikan surat mereka apa siapa jelas orang banyak dari anak yang kenapa orang remaja di mana jalan tempat yang ada di bagaimana
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ya, mau kompak? Boleh? Bisa? Ayo, silakan dulu, bawa hasil tempel-tempelannya. Di tabletnya boleh? Silakan. Ayo, ya. Matikan. Setelah dua kelompok yang menyampaikan hasil pekerjaannya, ya kedua-duanya hasilnya bagus. Nah, mudah-mudahan ini menjadi contoh kelompok yang lain. Nah, kita sudah mendekati akhir-akhir proses belajar kita. Sekarang ingin Bapak tanya kepada kalian, apa yang kalian dapatkan setelah kita belajar teks berita ini? Silakan, yang dulu, yang menyampaikan. Apa yang kamu dapatkan setelah kita belajar teks ini? Apa yang kamu dapatkan? Boleh, tunjuk tangan. Ya. Nah, let's go, Pak. Jawab. Apa itu berita? Ya, jadi kan berita itu kan ada berita Benar. fakta, ada berita hoax, ada berita begal, ada berita kenakalan remaja. Jadi itu yang Bapak harapkan kalian memahami dari proses pembelajaran ini. Ya, sehingga apabila kalian melihat berita di koran, oh ini berita untuk yang masyarakat, ini berita kenakalan remaja. Jadi itu ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ya berguna untuk kita dan masyarakat yang akan datang. Baik ya. Sebelum kita tutup minggu depan ya, pelajaran kita minggu depan. Kalau sekarang kita berlatih menulis berita, minggu depan kalian membawa hasil pekerjaan kalian membuat berita di rumah, terus satu contoh membawa berita dari berita yang sudah diterbitkan di koran. Bagaimana bisa? Terima kasih. Ya, baik. Ya, Bapak tutup sampai di sini ya. Kalau tadi mungkin ada kata-kata Bapak yang kurang pas, mohon maaf. Dan kepada Allah pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Juntusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya Pak John? Alhamdulillah baik Bu. Ibu bagaimana Bu? Alhamdulillah baik. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Pak, Ya. kemarin kita sudah melakukan supervisi Pak ya, Ya. di kelas. Kira-kira perasaan Bapak ketika dilakukan supervisi oleh saya bagaimana Pak? Awalnya Bu, waktu pra-supervisi terus masuk ke observasi, ya awalnya ya memang saya ada keraguan, ini saya dalam melaksanakan pembelajaran di kelas ini ada supervisi. Jadi saya merasakan mungkin ini ada kekakuan dalam pelaksanaan memberikan banyak, jadi kurang luas dalam menyampaikan materi itu. Ya, karena ada di supervisi Pak Ya, ya. betul. Ada sedikit merasa kurang leluasa ya. Ya, leluasa, ya. Pak, dengan observasi Bapak kemarin, saya ingin mengulas tahapan apa yang sudah Bapak lakukan. Yang saya lakukan adalah tahapan tirta, Bu. Hanya menggunakan alur tirta dalam pembelajaran berdifferensiasi ya. Di situ saya menggunakan alur-alurnya. Saya meyakini apa yang saya laksanakan kemarin itu sudah sesuai dengan alurnya, Bu. Alur tirta yang sudah saya sampaikan di pra observasi. Bagaimana dalam proses kegiatan pembelajarannya? Menurut Bapak sudah berhasil belum? Menurut saya, Bu ya, ini boleh dikatakan baru 75% itu berhasil. Karena itu tadi pada saat pelaksanaan di kelas, pembelajaran di kelas, ada beberapa kelompok siswa yang
ada yang cepat memahami tentang materi yang disampaikan, ada yang tidak sama sekali. Jadi yang tidak sama sekali inilah yang saya merasakan bahwa 25% lagi ini saya anggap saya belum berhasil. Iya, berdasarkan pengamatan saya benar sekali Bapak sudah mengajar dengan baik, sudah menggunakan alur putar, kemudian memang ada sedikit hambatan di kelas Pak ya, beberapa siswa yang belum berminat, belum tergerak untuk memahami, mungkin tidak masuk ya, mungkin belum sesuai dengan yang diinginkan siswa. Kira-kira dengan hambatan Bapak ini, dengan masalah ini, strategi apa yang akan Bapak lakukan ke depannya? Dengan masalah yang saya temukan atau saya alami di proses pembelajaran di kelas, ini strategi yang akan saya laksanakan atau yang akan saya lakukan, ya saya akan lebih memberikan waktu luang kepada siswa yang memang 25% tadi yang memang saya anggap belum berhasil, belum memahami atau belum dapat mempelajari tentang teks berita tadi. Kira-kira model apa kira-kira biar sesuai dengan strategi anak tadi? Jadi saya menggunakan model pembelajaran, masih model pembelajaran PJBL. Nanti siswa itu saya bimbing, saya tuntun langsung cara bagaimana pertama menulis tujuan judul berita, isi berita, mungkin juga tema beritanya. Nah, dengan dituntun begitu, ya saya harap siswa ini walaupun lambat-lambat tapi mereka dapat. Iya. Kira-kira dari strategi Bapak ini kapan Bapak akan melakukan perubahan pembelajaran ini? Dengan strategi tersebut ya saya akan lakukan perubahan itu nanti di pembelajaran berikutnya Bu. Iya. Karena materi ini bersambung Bu. Karena kemarin baru pembukanya saja atau ciri-ciri atau pengertian teks beritanya saja. Nah minggu depan baru pertemuan berikutnya baru diperdalam. Ya, berarti di kegiatan observasi tadi kemarin Bapak sudah melakukannya, namun ada sedikit hambatan dan Bapak memiliki solusi untuk hambatan ini. Nanti strateginya semoga berhasil Pak ya dengan kesulitan anak nanti. Saya menunggu kabar baik dari Bapak ya Pak ya. Boleh nanti Bapak diskusikan dengan saya jika sudah dilakukan kira-kira capaian apa yang sudah berhasil. Oke, demikian Pak yang pasca observasi yang dapat kita lakukan. Lebih dan kurang saya mohon maaf Pak. Sebelumnya terima kasih Pak John. Terima kasih Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.